teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film action yang sangat seru dan menegangkan. Apalagi film ini dibintangi oleh aktor legend Steven Seagal, di mana film ini bercerita tentang seorang mantan pasukan khusus yang menjadi semakin brutal sejak istrinya tewas dihabisi oleh kelompok mafia. Bahkan ia harus mendekam di penjara selama 6 tahun atas kesalahan yang tidak pernah ia perbuat. Baiklah, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Malam itu seorang mantan pasukan khusus bernama Sam Daniel bergelut dengan seorang perampok bersenjata yang berniat akan mencelakai istrinya. You on your way? Daniel berhasil melumpuhkan pelaku hingga pingsan. Namun malangnya istri Daniel tertembak dalam pergelutan tersebut dan harus meregang nyawa dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Di keesokan harinya si perampok ditemukan tewas bersimbah darah akibat sebuah luka tembak mematikan. Sontak Daniel pun dituduh sebagai pelaku dalam pembunuhan tersebut dengan motif balas dendam atas kematian istrinya. Daniel divonis penjara 15 tahun atas kesalahan yang tidak pernah ia perbuat. Setelah mendekam di penjara selama 6 tahun, polisi akhirnya menemukan bukti baru bahwa ternyata bukan Daniel pelaku yang membunuh si perampok yang telah membunuh istrinya tersebut. Pada akhirnya Daniel pun dibebaskan dengan uang ganti rugi sebesar $300.000 serta permintaan maaf secara langsung dari pihak pengadilan. My name, I want my life back. Namun kehilangan istri dan kerasnya penjara telah merubah Daniel menjadi sosok yang sangat berbeda. Dirinya yang dulu sangat patuh dengan aturan hukum, sekarang malah berbalik menentang. Di malam harinya Daniel singgah di sebuah toko untuk membeli minuman. Namun di luar toko ia malah dicegat oleh 2 orang preman yang ingin merampoknya. Namun Daniel malah membalikkan keadaan dengan merampok mobil kedua preman tersebut. Setelah itu ia memutuskan pergi keluar kota. Setelah berkendara cukup jauh, Daniel memutuskan istirahat sejenak di sebuah perhentian di jalan raya. Got that for you. Tak jauh dari situ kebetulan ada 2 orang pemuda yang sedang bersantai di dalam mobil mereka. Kedua pemuda ini bernama Sergei dan Ramon. Lalu tak lama berselang seorang polisi menghentikan mobil yang dikendarai oleh 2 orang imigran Cina yang gelagatnya terlihat mencurigakan, di mana ternyata mereka berdua merupakan anggota gangster. Okay, get up. Drop your keys. Take a step to the... Setelah diperiksa, polisi itu menemukan sebuah tas besar berisi penuh uang beserta seorang wanita yang dalam keadaan terikat. Saat itu juga kedua gangster itu menghabisi polisi tersebut. Sergei dan Ramon yang berada tak jauh dari sana menyaksikan kejadian itu. Ramon yang panik berusaha kabur, namun sialnya ia tewas ditembak. Setelah itu kedua gangster berusaha menghabisi Sergei. Lalu Daniel muncul dan berduel dengan salah satu gangster. Pada akhirnya Daniel berhasil mengalahkan gangster tersebut. Namun yang satunya lagi berhasil kabur. Kemudian Daniel memeriksa bagasi mobil mereka. Di sana terdapat sebuah tas berisi penuh uang dan seorang gadis yang sedang disekap. Kemudian Daniel dan Sergei membawa gadis itu pergi bersama uang tersebut. Di dalam perjalanan Sergei mengucapkan terima kasih kepada Daniel karena telah menyelamatkan nyawanya. Ternyata Sergei adalah seorang putra dari ketua mafia bernama Blade. Sergei lalu meminta Daniel datang ke markas sang ayah jika nanti suatu saat ia membutuhkan bantuan. Got some other business too. Di keesokan harinya 2 orang polisi mendatangi lokasi kejadian. Ketua polisi ini bernama Sersan Richie dan wakilnya bernama Mike. Diketahui mereka berdua merupakan polisi korup yang bekerja untuk kelompok mafia Cina. I want this whole thing tied up.
Dari CCTV di tempat itu, Richie mengetahui kalau Tia dibawa kabur oleh dua orang pria yang tak lain adalah Daniel dan Sergei, beralih ke markas gangster Cina yang dipimpin oleh seseorang bernama Chen, dan tangan kanannya yang disebut Kolonel. Tak lama gangster yang selamat melapor kepada Chen perihal kaburnya Tia bersama uang hasil narkoboy milik Chen. Mendengar hal itu jelas Chen sangat murka. Back here, we should go to the safe house. Yeah. Local Russian. Tak lama kemudian Chen mendapat laporan dari Richie seketua polisi terkait keberadaan Tia yang sudah berhasil mereka lacak. Saat ini Tia berada di sebuah motel bersama dengan Daniel. Saat itu juga Chen mengirim anak buahnya ke motel tersebut untuk menangkap Tia dan mengambil kembali uang miliknya, sekaligus menghabisi Daniel yang sudah mencari masalah dengan kelompok mereka. But our guy was there. Go to Dadu. Beralih ke Daniel yang saat ini sedang berada di motel bersama dengan Tia, sedangkan Sergei kembali ke markas ayahnya. Tia yang sudah sadar lalu menceritakan yang terjadi. Ia merupakan imigran Cina yang masuk ke Amerika secara ilegal bersama dengan pamannya melalui bantuan dari kolonel yang merupakan anggota kelompok mafia Cina. Namun sesampainya di pelabuhan, Tia dan pamannya malah diculik oleh kelompok mafia Chen dengan bantuan Richie sang polisi korup. Sebagian imigran mencoba kabur, namun mereka semua malah dihabisi. Di sini Tia memohon agar Daniel tidak menyerahkannya kepada polisi, karena ia tahu kalau ketua polisi di kota itu bekerja sama dengan kelompok mafia Chen. Tia juga meminta bantuan Daniel untuk menyelamatkan pamannya yang kini disekap oleh mereka. So I can know who's coming for us. I guess I owe you the truth. Called him the Colonel, only known to me as Chen. That guy's worth his weight. Tak lama kemudian anak buah Chen muncul dan berusaha menyerang Daniel. Beruntung Daniel berhasil melumpuhkan mereka semua. Beralih ke Sergei yang saat ini sedang bersama ayahnya yang bernama Plague. Tak lama kemudian Richie dan Mike mendatangi mereka. Richie bertanya terkait keberadaan Daniel dan Tia kepada Sergei. Namun mereka berdua malah diusir dan dimaki oleh Plague. My meal here. Stomach turn. We run out of farm and it dies to us. Di sini Richie tidak bisa berbuat apa-apa, sebab ia sedang berada di sarang mafia Rusia. Pada akhirnya ia pun pergi dari sana dalam keadaan kesal. Beralih ke Danny yang kala ini mendatangi markas Plague untuk meminta bantuan. Namun di sana ia malah dicegat oleh anak buah Plague. Hingga inilah yang terjadi. Kembali ke Richie yang melapor kepada Chen terkait keterlibatan mafia Rusia dalam membantu Tia. Mendengar hal itu jelas Chen sangat murka. Di sini kolonel berusaha menghasut Chen untuk segera melakukan penyerangan terhadap kelompok Plague yang telah mencari masalah dengan kelompok mereka. Karena hanya dengan begitu mereka bisa mendapatkan kembali uang yang ada di tangan Tia. Akhirnya Chen pun termakan hasutan kolonel. Saat itu juga ia menugaskan Richie dan beberapa orang anak buahnya untuk menyerang markas Plague. Di balik itu ternyata kolonel sedang merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Chen dan kelompoknya. Kembali ke Daniel yang akhirnya bertemu langsung dengan Plague. Di sini Daniel meminta bantuan ketua mafia tersebut untuk menyelamatkan paman Tia yang kini tengah disekap oleh kelompok mafia Chen. Plague bersedia membantu Daniel sebagai balas budi karena ia telah menyelamatkan anaknya. My brother. Lalu tiba-tiba Richie dan kelompok Chen muncul menyerang markas Plague hingga terjadilah baku tembak di sana. Sebagian besar anak buah Plague tewas di tangan kelompok Chen. Bahkan di suatu kesempatan tangan kanan Chen berhasil menangkap Tia dan berusaha membawanya kabur. Beruntung Daniel segera muncul dan berhasil menyelamatkan Tia tepat waktu.
Namun pada akhirnya Daniel berhasil menghabisi Richie dan semua anak buahnya. Beralih ke Kolonel, yang saat ini mulai melancarkan aksinya, yaitu menghabisi semua kelompok Chen. Ternyata Kolonel memang sengaja mengadu domba antara kelompok mafia Chen dan kelompok mafia Black, bertujuan agar ia bisa menjadi satu-satunya ketua mafia yang berkuasa di wilayah tersebut. Setelah itu, Kolonel menugaskan anak buahnya untuk memasang bom di setiap sudut markas tersebut, serta mengeluarkan Paman Tia sebagai umpan, sebab ia yakin sebentar lagi Daniel dan kelompok mafia Rusia pasti akan datang ke markas tersebut. Singkat cerita, Daniel, Tia, Sergei, dan Platt tiba di markas yang kini diambil alih oleh Kolonel, hingga terjadilah baku hantam disertai baku tembak. Satu persatu anak buah Kolonel berhasil dibantai oleh Daniel, namun sialnya Tia tertembak dalam baku tembak tersebut. Menyadari akan hal itu, Daniel lantas menugaskan Sergei untuk mengamankan Tia, sementara dirinya akan berjuang untuk menyelamatkan Paman Tia. Pada akhirnya, Kolonel berhasil menemukan Paman Tia yang sedang disekap di dalam sebuah gudang. Di sana, Daniel bertarung sengit dengan tukang pukul Kolonel yang cukup kuat. Namun pada akhirnya, Daniel berhasil menghabisi tukang pukul tersebut. Semua penjahat tewas dan hanya tinggal Kolonel seorang diri. Di sini Kolonel dan Danny saling baku tembak, sampai akhirnya mereka berdua sama-sama kehabisan amunisi, hingga duel dengan tangan kosong pun terjadi. Namun pada akhirnya Daniel berhasil melumpuhkan Kolonel. Setelah itu, Daniel membawa Paman Tia keluar dari markas. Ternyata Kolonel masih hidup dan berusaha menembak Daniel. Namun inilah yang terjadi. Ternyata Daniel telah mengambil pemicu bom tersebut. Kolonel pun akhirnya tewas dalam ledakan dari bom yang ia pasang sendiri. Pada akhirnya Tia dan pamannya berhasil diselamatkan. Di akhir film terlihat Tia dan Daniel menikah dan hidup bahagia, dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.